Salam jumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan di dalam renungan GKI Sangkrah pada hari ini tanggal 1 Mei 2025. Beberapa hari yang lalu kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, di mana Jumat Agung memperingati tentang kematian Yesus. Yesus mau berkorban bagi kita, supaya kita yang binasa, yang seharusnya kita beroleh kehidupan. Dan Paskah melambangkan kebangkitan Kristus, memberikan kemenangan atas dosa. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar Bapak Ibu di dalam renungan GKI Sangkrah tentang kesempatan kedua. Paskah berbicara tentang kesempatan yang kedua, di mana yang seharusnya kita mati, tapi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup kembali. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini, kami sungguh bersyukur akan pengorbanan-Mu. Betapa besarnya kasih-Mu kepada kami, umat-Mu. Walaupun kami sadari bahwa seringkali kami jatuh dalam dosa. Tetapi besarnya kasih-Mu dan besarnya pengampunan-Mu. Bahkan Engkau rela memberikan nyawa-Mu sebagai tebusan atas dosa kami. Pada saat ini, kami mau belajar sesuatu tentang kesempatan yang Kau berikan. Biarlah kami boleh menghargainya, dan kami boleh berbalik dari kehidupan lama kami, menjadi kehidupan yang baru yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini menceritakan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Di dalam hukum Taurat Musa dikatakan, kalau seorang perempuan ini kedapatan berbuat zina, maka hukumannya adalah hukuman mati dengan dirajam oleh batu. Ketika para pemuka-pemuka agama itu membawa perempuan ini dan diperhadapkan kepada Yesus, lalu dia berkata, "Tuan, menurut hukum Taurat, dia harus dihukum mati. Bagaimana dengan pendapatmu?" Yesus tidak segera menjawab. Dia membungkuk, lalu menulis. Dan akhirnya Yesus berkata, "Barang siapa
yang tidak berbuat dosa, hendaklah dia yang melempar pertama kali. Di dalam perikop ini diceritakan tidak ada seorang pun yang melemparkan batu. Dan akhirnya mereka pergi. Dan Yesus bertanya kepada perempuan itu, "Ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Perempuan itu menjawab, "Tidak, Tuan." Yesus pun berkata, "Aku pun tidak." Kenapa Yesus berbuat demikian? Karena Yesus memberikan kepada perempuan ini kesempatan kedua. Bahwa dia tahu dia bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Dia menaruh pengharapan kepada perempuan itu. Bahwa dia mau memperbarui hidupnya. Untuk melakukan perbuatan yang lebih baik. Meninggalkan dosanya. Maka Yesus berpesan, mulai dari sekarang, engkau jangan berbuat dosa. Bapak, Ibu, di dalam Paskah saya teringat akan ketika Yesus ditangkap. Ketika itu murid-murid Yesus berkata bahwa mereka akan menjaga Yesus sebelum Yesus ditangkap. Bahkan ada yang berkata, mereka mati pun bersama Yesus pun bersedia. Tetapi ketika Yesus ditangkap, tidak ada seorang pun yang membela Yesus. Bahkan mereka semua melarikan diri. Petrus yang sesumbar waktu itu, akhirnya dia mengkhianati dengan menyangkal bahwa aku tidak mengenal dia. Dan Petrus pun mengucapkan itu sampai 3 kali. Penyangkalan 3 kali itu menandaskan bahwa benar-benar dia tidak mengenal Yesus. Ini merupakan sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh Petrus terhadap gurunya. Seandainya kita adalah Yesus, maka kita akan kecewa. Orang bersama-sama dengan kita mengkhianati kita, bahkan mengaku tidak mengenal kita. Tetapi berbeda dengan Yesus yang penuh kasih. Dia tahu bahwa murid-muridnya akan meninggalkannya, dan dia akan menghadapinya seorang diri. Tetapi semuanya itu dilakukan karena kasihnya kepada murid-muridnya dan kepada kita, umatnya. Setelah Yesus bangkit, dan ketika murid-muridnya sedang menjala ikan, Yesus menjumpai mereka. Dan Yesus bertanya, "Tidak adakah makanan bagimu?" Mereka berkata, "Tidak." "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan." Dan ketika mereka menebarkan jalannya ke sebelah kanan, maka didapati ikan banyak. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menyiapkan makanan bagi mereka. Bapak Ibu bisa merasakan orang yang dikhianati, orang yang ditinggalkan. Tetapi Yesus mengasihi mereka dengan cara masih memberi kepada dia makan. Selain memberi kepada dia makan, dia memasakkan bagi murid-muridnya yang dikasihinya. Bahkan dia menjumpai mereka. Kalau kita berbuat khianat terhadap orang, maka sesungguhnya kita malu ketika orang yang dia khianati menjumpai kita. Dan dia menyediakan makan bagi kita. Hal itu dilakukan oleh Yesus karena kasih-Nya. Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, kedua, ketiga, bagaimana Tuhan menaruh pengharapan kepada manusia ciptaannya. Dan akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Hukuman memang tetap harus dijalankan.
Tetapi ada satu hal yang Bapak Ibu coba cerna di dalam kitab itu. Ketika manusia itu berbuat dosa, apa yang dilakukan oleh Allah? Allah mengenakan pakaian kepada manusia itu. Dia tidak hanya mengusirnya, tetapi dia juga tidak hanya memberikan pakaian ini kenakanlah. Tidak. Tetapi dia memakaikan pakaian itu kepada manusia yang berbuat dosa. Betapa luhur dan kasihnya Allah pada umat manusia. Allah memberikan kepercayaan kepada manusia. Seperti orang yang berbuat zina. Seperti Thomas yang tidak percaya. Seperti Petrus yang menyangkal dia. Mungkin seperti kita yang pernah berbuat dosa. Tapi dia memberikan kepada kita kepercayaan. Kepercayaan kembali. Kesempatan yang kedua untuk kita tidak berbuat dosa. Tapi kita berbuat lebih baik lagi. Seturut dari apa yang menjadi kehendak Allah. Bapak Ibu, apabila kita telah jatuh dalam dosa, janganlah kita berkubang dalam dosa itu terus-menerus. Tapi berbaliklah. Mari kita perbarui. Kita hargai kesempatan kedua yang Tuhan berikan melalui kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh mendengar sabda firman-Mu. Biarlah firman ini Engkau berkati, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap pendengar, dan kami boleh memperbarui hidup kami, menyenangkan hati-Mu, seperti yang Engkau inginkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.